Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raihan Mumeda, MPN 10070116044, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kajian korosi pada pipa transportasi fluid oil pipeline A, stasiun pengumpulan 1, stasiun pengumpulan 2 di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang saya yaitu pada pipa transportasi crude oil pipeline A terjadi korosi. Yang kedua, kerugian akibat korosi pada pipa ialah terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang menyebabkan kebocoran dan sisa umur pakai menjadi rentan. Yang ketiga, diperlukan kajian korosi pada pipa untuk monitoring laju korosi sehingga sisa umur pakai pipa mencapai umur desain pipa. Tujuan penelitian saya mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil, mengetahui metode pengendalian korosi yang diaplikasikan, mengetahui faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi laju korosi dan sisa umur pakai, mengetahui laju korosi dan sisa umur pakai pipa transportasi crude oil. Nah, diagram penelitian pengambilan datanya bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ada pH tanah, resistivitas tanah, umur desain pipa, umur pakai pipa, dan tebal aktual pipa. Nah, data sekunder ada spesifikasi material pipa, karakteristik fluida, metode pengendalian korosi, dan lingkungan. Nah, pengolahan datanya ada perhitungan TR, MAWP, CR, dan RSL. Nah, analisis datanya ada analisis komparatif, resistivitas tanah terhadap tingkat korosivitas, analisis komparatif laju korosi terhadap ketahanan korosi relatif. Yang ketiga, analisis komparatif sisa umur pakai terhadap umur desain pipa. Yang keempat, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sisa umur pakai pipa. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, ini ada peta administrasi Kecamatan Balongan. Ini ada peta geologi regional Kecamatan Balongan. Ini ada peta jenis tanah Kecamatan Balongan. Nah, ini untuk komposisi material pipa, yaitu masuk ke low carbon steel. Nah, ada pipe scheduling untuk mendapatkan diameter luar pipa dan tebal nominal pipa. Nah, ini ada spesifikasi pipa yang umur pipanya 21 tahun. Selanjutnya ada komposisi dan karakteristik crude oil. Mempunyai API gravity 21,1. Untuk data lingkungan ada jenis tanah gleisol, pH tanah 5,6 sampai 6,2, resistivitas tanah 2500 sampai 3400, temperatur 28 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan relatif 80%. Nah, ini untuk skema jalur pipa. Selanjutnya ada data pH tanah. Selanjutnya ada data resistivitas tanah. Masuk ke tingkat korosivitas korosif sampai sangat korosif. Jenis korosi ada korosi merata dan korosi erosi, dan pengenalan korosi ada coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Coating dengan Rust-Oleum stop rust dan membran, wrapping dengan polycarbonate barrier plastik, proteksi katodik dengan sistem anadotorman yang menggunakan logam Mg, dan inhibitor menggunakan iop unicorsin. Nah, ini ada pengukuran kekebalan pipa menggunakan ultrasonic slot spectrometrics Mg2dl. Ini untuk data tebal aktual pipa, ukuran biru tebal aktual tertinggi, yang merah tebal aktual pipa terendah. Ini untuk parameter perhitungan. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan pada test point 1, TR 4,06 mm, MAWP 1815 PSI, CR 0,1362 mm per tahun, RSL 42,41 tahun. Ini laju korosi dan sisa umur pakai pipa masuk ke kategori good. Nah, ini grafik pengurangan ketebalan pipa pada tiap test point. Selanjutnya grafik laju korosi pipa pada tiap test point. Selanjutnya ada grafik hubungan antara laju korosi pipa terhadap pengurangan ketebalan pipa. Mempunyai koefisien korelasi yaitu 0,9976, yang berarti terkait. Selanjutnya ada grafik sisa umur pakai pipa pada tiap test point. Tertinggi di test point 1, terendah di test point 7. Selanjutnya grafik hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi pipa. Mempunyai koefisien korelasi 0,1188, berarti tidak terkait.
Grafik hubungan antara resistivitas tenun terhadap sisa umur pakai pipa mempunyai koefisien korelasi 0,1007 berarti tidak terkait. Hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi pipa mempunyai koefisien korelasi 0,067 berarti tidak terkait. Selanjutnya ada grafik hubungan antara pH tanah terhadap sisa umur pakai pipa mempunyai koefisien korelasi 0,0648 berarti tidak terkait. Kesimpulan jenis korosi yang terjadi pada transportasi crude oil ini adalah korosi merata dan korosi erosi. Metode pengendalian korosi yang diaplikasikan secara eksternal yaitu coating menggunakan ras oleum stop plasena membran seperti menggunakan polikan biru plastik, proteksi katodik sistem alerga korban menggunakan magnesium, sedangkan metode pengendalian korosi yang diaplikasikan secara internal menggunakan inhibitor korosi. Faktor-faktor lingkungan internal untuk mengendalikan laju korosi di sisa umur pakai pipa adalah kandungan sulfur, air, garam, dan jenis crude oil yaitu heavy crude oil. Sedangkan faktor eksternal yaitu pH dan resistivitas tanah yang tidak berpengaruh signifikan. Laju korosi pipa sebesar 0,1362 mm per tahun sampai dengan 0,2133 mm per tahun dan berdasarkan ketahanan korosi relatif masuk kategori good. Sedangkan sisa umur pakai pipa sebesar 19,48 sampai 2,41 tahun. Dengan demikian, pipa ini masih dapat digunakan lebih umur di sana yaitu 20 tahun. Saran, perlu dilakukan inspeksi yang lebih intensif pada tes poin pipa belokan dan tingkat korositasnya tinggi. Melakukan evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor yang digunakan. 3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor kecepatan aliran fluida terhadap laju korosi pipa. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.